Jadi, kita kedatangan sebuah mobil. Ini punyanya KJV Car Selection ya. Lagi dijual. Kita dipinjemin dulu nih. Namanya Renault KW. KWID. Iya, Renault Kwid. Ya. Kalau orang Prancis ngomongnya Runo ya kan. Nah, Runo atau Renault tuh biasanya bikin mobil tuh yang mewah, canggih, keren. Kalau kalian pernah masuk ke dalam Renault Koleos gitu kan, dalamnya keren banget tuh, ganteng. Waduh, mantap dah pokoknya. Nah, tiba-tiba dia membuat sebuah mobil murah yang ditujukan untuk pasar India tapi dijual juga di Indonesia. Nah, ini dia Renault Kwid ya. Tapi kalau kalian tahu ya sebenarnya, ini mobil itu saudaraan sama Datsun. Nah, kalian tahu Datsun Go kan? Datsun Go itu kan ada mobil yang murah banget ya. Wow, murah banget. Nah, ini itu basisnya platformnya di bawahnya Datsun Go. Dia itu saudara kembarnya namanya Datsun Redigo. Nah, cuma bagusnya Renault adalah dia tuh kalau bikin mobil, meskipun dia mobil yang sangat murah ya, tapi bentuknya bagus. Nih lihat deh, desain depannya bagus, sampingnya bagus, belakangnya bagus. Jadi kalau dibandingin sama Datsun Go, pasti orang bilangnya mahalan ini. Tapi memang secara jujur aja mahalan ini dibandingkan dengan Datsun Go. Meskipun platformnya di bawah. Dulu pertama kali keluar itu ada 800cc sama 1000cc di Datsun Redigo. Tapi yang sekarang, yang facelift Redigo-nya, sekarang cuma yang 1000cc aja. Dan yang masuk ke Indonesia, Runo ini juga yang 1000cc. 1000cc 3 silinder. Kalau Datsun Go kan 1200. Dan ini dia punya transmisi ECR atau AMT yang desainnya unik. Nah, kita lihat ke depan ya. Jadi dia tuh ala-ala crossover gitu ya. Di sini ada body moldingnya, cover fog lampnya gede kayak begini. Terus ada kayak front guardnya begitu. Ini juga grillnya bagus, lampunya standar cuma desainnya gagah gitu ya. Terus kalau kita kesini, nah ini nih. Lihat. Wipernya cuma satu. Dan biasanya kalau mobil itu kan di bawah sini ada plastik gininya ya buat nutupin ya. Ada covernya. Ini enggak, ini dibikin bolong. Jadi dari kaca langsung bolong ke bawah, plastiknya cuma di sini doang buat drainnya. Nah, itulah post cuttingnya kelihatan di situ. Tapi di sini nih, untuk yang versi climber ya, ada di sini ada tulisan climber, ada warna oranye-oranye di sini, terus di atasnya ini ada roof rack tapi tulisannya caution do not apply load karena ini nggak bisa dipakai buat bawa barang karena dia cuma hiasan doang plastik. Di sini ada antena yang besar dan panjang ya. Terus ini mobil kecil sekali, panjangnya cuma 3,7 meter, lebarnya nggak nyampe 1,7 meter, wheelbase-nya cuma 2,4 meter. Jadi ya begitulah, dan tingginya juga cuma 1,5 meter. Makanya ini bisa kita beginiin, masih pendek. Meskipun dia bentuknya kayak crossover dan dia punya ground clearance yang tinggi. Nah, cuma karena dia punya wheelbase yang pendek ya, makanya buat puter balik mobil ini gampang banget. Terus juga peleknya kecil. Dia R14 dan peleknya 3 baut. Ini gue nggak tahu PCD berapa ya. Jadi kalau kalian mau cari pelek penggantinya, itu agak sedikit susah. Ini rem tromolnya di sini kecil banget belakang, depannya pakai cakram. Terus ada body molding gede. Ininya modelnya seperti ini ya buat buka pintunya. Tapi belakangnya ini keren banget nih, gue suka. Karena dia punya kamera mundur. Tapi kamera mundurnya tersembunyi di sini nih. Nah, jadi itu dia berkamuflase sama si logo Runo-nya. Tulisannya sini nih, KW India. Kwid ya. Climber. Nah, dia nggak bisa dibuka dari belakang karena harus pakai kunci atau itu kayak Avanza lama. Tolong dong, Di. Sama dia ada stiker Climber di sini, nggak ada wiper, nggak ada defogger, bener-bener sederhana. Dan kita buka bagian belakangnya. Bagasinya surprisingly besar, kurang lebih sama kayak Agi Ayla dan kayaknya ini lebih gede dibandingkan dengan Brio. Nah, terus juga kita dikasih karpet. Ini karpetnya bagus ya. Bentuknya seperti ini. Ini karpetnya niat banget loh. Terus juga bagian atas ini nggak dikasih plastik, cuma begini doang. Tapi untungnya bukan yang model kayak begini ya. Ini dibikin lebih rapi lah karena full besi. Nah, terus kita dapat separator ya. Beberapa mobil kan nggak pakai separator biar lebih hemat budget lagi. Tapi ini dikasih tetap. Terus, lihat nih. Sama tangan gue aja, panjangan tangan gue tuh. Karena mobilnya emang kecil banget. Nah, meskipun kecil, pas masuk ke dalam, yuk kita masuk ke dalam yuk. Surprisingly nih ya, mobil ini tuh dalamnya nggak sempit loh. Dalamnya tuh cukup lega. Karena gini, lihat dong. Door trimnya itu dibikin dia agak masuk ke dalam. Jadi pintunya tipis, sengaja biar dalamnya tuh berasa lega. Terus karena dia nggak ada tombol sama sekali di sini ya buat kunci atau segala macem, ini semuanya pindah ke sini. Power window-nya ada dari sini ya. Terus buat kunci
ada dari sini. Terus untuk yang di belakang, dia juga sudah pakai power window. Tapi nggak bisa diatur dari depan, cuma di belakang doang yang bisa atur. Nah, terus juga gue suka desain dashboardnya ini juga nggak kerasa kayak mobil murah. Bahkan dibandingkan dengan Datsun Go aja yang sebenarnya di atasnya secara platform, ini rasanya lebih mahal. Ya, emang lebih mahal sih. Kayak misalkan speedometernya, dia pakai model digital dan desainnya bagus. Gue suka desainnya. Terus head unitnya ini juga rasanya mahal. Kenapa? Karena meskipun dia layarnya kecil, speakernya cuma 2 juga. Nah, ini dia punya grafisnya tuh bagus dan nggak lemot. Jadi kita pencet ke sini, ya. Oke, ini Bluetooth-nya belum nyambung. Kita settings, kita ke radio dan kawan-kawannya. Itu dia bagus. Di sini ada lubang USB-nya, AUX. Nah, ini STNK, ada cup holder, satu gede, satu kecil. Ya, ini ada colokan AUX, sama di sini ada lubang. Tapi ini sebenarnya tadinya itu buat transmisi kalau yang manual. Ini Matic nggak ada. Nah, jadi tempat buat taruh minuman, cup holder. Ini ada tempat penyimpanan lagi. Setirnya ini kecil sekali, sama di bagian atasnya ini kulit, yang kirinya enggak. Terus tempat penyimpanan juga banyak. Di sini ada ruang penyimpanan gede, tapi bukanya nggak bisa pol, cuma segini doang. Ini gede juga, sama di sini ada laci kecil ya. Sama door trimnya juga punya tempat penyimpanan gede dan ada cup holdernya 1. Nah, terus di sini ada sun visor ya. Tapi sun visornya ini karena kita nggak bisa atur ketinggian kursinya, ini terlalu turun sih. Jadi kita harus pakainya begini. Nah, baru enak. Nah, terus juga mobil ini ya, kalau kita mau starter, dia tuh nggak bisa langsung di starter. Ada tulisannya di sini. Kita mesti nunggu 3 detik baru bisa nyalain. Kita ignition dulu ya. Setelah 3 detik di sini turun mati semua, baru kita injek rem, baru kita starter. Kalau nggak dia nggak bisa langsung kita starter. Nah, terus gimana soal bagian kursi belakangnya ya? Kita ke belakang yuk. Oke, ini bagian belakangnya seperti ini ya. Kita masih punya legroom, masih punya headroom. Ini masih jauh dari mentok ya, meskipun kursinya ini agak kekecilan. Jadi ya kita nggak bisa nyentir ke belakang ya. Terus ini juga dia tuh atapnya kayak tinggi gitu, tapi kacanya pendek. Jadi kalau kita ngeliat sebelah kanan nih, kalau kita mepet banget ya, itu kayak ya pandangan kita cuma segini gitu loh, nggak sampai full. Karena kacanya kecil. Dia ini sudah power window ya, tapi buka cuma dikit. Terus uniknya kita dapat ini, dapat armrest buat tangan kiri kita. Ya, size-nya segitu-gitu aja, tapi surprisingly Runo bikinnya tuh pas, kompak, dan dalamnya tuh nggak berasa sempit ya. Masih oke lah. Oke, yuk sekarang kita jalan yuk. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan nih, kita mau ke arah Trans TV ya, mau bikin video di sana. Nah, ini mobil pas kita bawa ya. Pertama kalau kita lagi starter, lagi idle, itu dia agak sedikit bergetar. Karena 1000 cc 3 silinder, jadi getarannya agak lumayan. Dan dibandingkan dengan mobil 3 silinder ya zaman sekarang gitu ya, yang sekarang udah halus-halus, kayak misalkan Raize gitu ya. Ini enggak, ini masih rasanya kayak 3 silinder konvensional aja, biasa banget. Nah, terus juga mobil ini karena tenaganya kecil, cuma 1000 cc juga ya. Ya begitu rasanya. Jadi kalau kita suka ya, kalian petrolhead gitu ya, pengen mobil yang fun to drive, yang performance mesinnya itu ya, kalau mobil harga segini nggak mungkin kenceng, tapi responsif lah. Kalian nggak akan dapetin di mobil ini. Rasanya B aja. Apalagi kalau misalkan kita bawa agak agresif gitu, kita gas gini misalkan, gas. Nah, nggak ada apa-apa. Jadi buat nyusul ini kayak susah banget gitu. Terus karena dia AMT juga ya, jadi pas kita ngegas, terus dia ada perpindahan gigi, itu rasanya kayak gitu loh, kayak ya ada jeda yang kosong gitu. Jadi rasanya kayak kita bawa Cortez yang masih AMT, atau Suzuki Ignis, atau Karimun Wagon R AGS yang pakai Matic. Kayak gitu tuh rasanya, persis banget. Cuma karena ini tenaganya lebih kecil, jadi rasanya lebih halus aja sih, nggak terlalu menyentak ya. Tapi ini bukan mobil yang dipakai buat ngebut sih. Nah, terus keunggulannya di mana ini mobil? Nah, keunggulannya di sini nih. Ya. Nih. Ini tadi mobil udah kita pakai idle ya. Itu masih dapat 17,8 km per liter. Ini kita reset ya sekarang ya. Kita mau ke arah Trans TV. Kita lihat nanti dapat berapa. Karena ini pasti irit banget. Kemarin tuh gua dapat 25,2 km per liter. Artinya apa? Ini mobil yang emang dipakai buat
ya udah buat sehari-hari dari poin A ke poin B secara nyaman, irit. Ya udah, ini mobil yang cocok. Nah, tapi surprisingly juga, gue pikir mobil dengan harga segini gitu kan, ini bakalan jadi nggak nyaman banget. Tapi ternyata enggak loh. Ini kita pakai di jalan seperti ini, jalan bergelombang, jalan yang ada prosedur atau lubang. Ternyata ini nyaman loh. Suspensinya nyaman. Surprisingly nggak seburuk yang gue kira. Bahkan lebih nyaman dibandingkan dengan let's say kayak Agya atau Brio ya. Ini suspensinya lebih empuk, lebih nyaman, dan peredamnya memang nggak bagus, tapi lebih bagus dibandingkan dengan LCGC di kelasnya gitu. Ini bukan LCGC sih, tapi ini lebih peredaman kabinnya ya not that bad loh, meskipun ya masih dalam tahap yang berisik ya. Jadi kalau kita ngajak temen ya, wih naik mobil Eropa nih ya kan, ya kenyamanannya masih bisa diacungi jempol lah, masih bisa dibilang wah ini mobil yang nyaman gitu. Jadi kalau misalkan kita mau jalan-jalan sama temen dan temennya itu nggak ngerti mobil, mereka pasti ngerasa ini mobil lebih mahal dibandingkan dengan Agya, Brio atau sekelasnya. Asli sih. Surprisingly, gue pikir mobilnya bakal nggak enak banget atau gimana. Ternyata dipakai buat harian begini masih nyaman-nyaman aja. Nah, terus dia ini punya speaker itu ada 2, tapi naruhnya di atas di depan sini, bukan di bawah. Ya suaranya biasa aja. Cuma gue senengnya adalah ketika dia bikin, ya kan juga mobil murah ya kan. Nah, mereka tuh naruh speaker tuh di atas pas bikin mobil ini. Jadi stagingnya tuh dapat suaranya dari depan gitu. Terus kalau misalkan kita mau atur audionya nih ya, karena speakernya cuma depan doang 2 biji ya, options ya. Kita masuk ke kita ke settings, terus masuk audio, masuk balance fader. Pas dibuka cuma ada balance doang, fadernya nggak ada. Bisa kita kiriin, ketengahin kayak gini, ada bass, mid, treble kayak gitu ya. Soundnya juga bisa diatur nih. Kita mau ngatur volumenya sih lebih tepatnya. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Udah, gitu doang. Ada loudness, display, ya kan, brightness, backgroundnya dark atau light ya. Oh, kalau light kayak gini. Dari view kameranya juga ada kamera mundurnya dia. Connectivity ini buat Bluetooth system. Nah, ini buat language, clock unit, factory setting, system version. Udah, gitu doang. Tapi tampilannya bagus dan dia nggak lemot. Sama dia ada aksen black pianonya sama oren-orennya ini, itu yang bikin kelihatan tuh mobilnya jadi nggak kelihatan murah ya. Terus aksen oren itu sampai ke samping sini, sampai ke sini. Ini ke sini juga ada tulisan Climber di sini. Yang edisi Climber sih emang kayak gini, tapi kalau yang bukan Climber nggak kayak gini dalamnya. Oke, kita udah nyampe di studinya Trans TV ya. Nah, kurang lebih sih kayak gitu sih Renault Kwid sih. Memang ini mobil yang basisnya tuh dari platform yang paling bawah dari sebuah Datsun gitu kan. Tapi dengan desain yang bagus, perlengkapan yang ciamik gitu, kayak desain speedometer segala macam gitu tuh, membuat mobil itu jadi nggak kerasa murahan. Dan surprisingly, di bawahnya juga mobil yang cukup nyaman ternyata, nggak serasa semurah itu. Memang kalau kita seorang petrolhead, handling apa segala macamnya sih ya nggak sih. Cuma kalau untuk kenyamanan, untuk ya mobil antar jemput sekolah, buat ke pasar gitu ya, ini mobil udah di luar ekspektasi sih. Itu aja mungkin dari gue. Dan buat teman-teman yang pengen nawar mobil ini bisa langsung ke deskripsi di bawah, ke KJV Car Selection. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dadah!